Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Seorang pendidik bukanlah robot. Seluruh nilai-nilai yang masuk ke dalam memorinya itu akan diproses tidak hanya dengan logika, namun juga dengan perasaan. Hasil dari proses itu kemudian dianutnya menjadi nilai-nilai, menjadi prinsip. Kemudian itu yang akan mempengaruhi setiap tindakan dan setiap keputusan yang diambilnya. Persoalan dilema etika ataupun bujukan moral itu akan senantiasa menghampiri seorang pendidik dimanapun posisinya di sebuah institusi sekolah. Apakah dia sebagai seorang guru, sebagai wali kelas, ataupun sebagai pimpinan sekolah. Maka nilai-nilai yang tadi dianutnya, prinsip yang dipegangnya, itu akan mempengaruhi tindakannya untuk mengambil keputusan sebijaksana mungkin dalam pandangannya. Saya memandang bahwa tidak selamanya bujukan moral itu bernilai negatif. Terkadang situasi memungkinkan kita untuk mengambil keputusan itu atau pilihan itu. Dan saat itu bisa jadi itulah yang paling bijaksana. Oleh sebab itu, maka yang terpenting dalam situasi ini adalah niat kita yang lurus disertai dengan tekad kita yang kuat bahwa sebagai seorang pendidik tugas kita adalah mengantarkan peserta didik kita ke masa depannya dengan bekal pribadi yang bermanfaat. Nah, jika tekad dan niat itu kuat dalam diri kita, maka keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan senantiasa berpihak kepada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda? Dan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Mengenal peserta didik itu penting. Tidak hanya identitasnya, terlebih lagi adalah karakternya dan latar belakang keluarganya. Dengan pengenalan terhadap peserta didik, maka kita akan bisa menempatkan mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita tidak akan menuntut seseorang lebih dari apa yang dia mampu, dan kita tidak akan memaksakan satu dengan yang lainnya harus sama.
Dengan pengenalan seperti ini, maka pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin akan terjadi. Dan keberpihakan kepada murid itu niscaya akan terjadi. Maka sesungguhnya merdeka belajar itu berawal dari kemampuan seorang guru mengenal karakteristik peserta didik dan kemampuan seorang guru mengajak siswa mengenal diri mereka masing-masing, potensinya, kehendaknya, emosinya, dan perencanaan masa depannya. Tình 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 tan tan tình tan tình 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 tan 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 tình.